Baik, kita mulai konversi pers kita. Teman-teman bisa merekam. Kita akan menyampaikan statement kita dari para senior Forum Jurnalis Batak dan pengurus. Kami berseru ini untuk para Batak, untuk para Batak dan masyarakat Batak. Karena perusahaan ini tidak meresahkan, sudah merusak lingkungan. Itu awal dari keprihatinan kita, karena memang sudah semua masyarakat, terutama pimpinan gereja, LSM, dan aktivis lingkungan sudah berseru. Kami mendukung dari suara jurnalis untuk sama-sama kita menjaga kelestarian alam tanah Batak. Saya kira waktu untuk kami sampaikan ke ketua penasihat, mungkin ada pendapat, ada penyampaian tentang suara kita ini, lalu nanti dilanjutkan kalau ada tanya jawab. Terima kasih. Satu-satu mungkin para penasihat. Dari Forum Jurnalis Batak ini menjemput para wartawan yang berdarah Batak. Orang Batak itu dikenal salah satu ciri khasnya bagaimana kepeduliannya terhadap kampung halamannya yang disebut Bola Basuki. Jadi kampung kelahirannya itu disebut Bola Basuki. Di situ awal kami mau lahir ini sampai berkembang ke berbagai wilayah sampai ke Nusantara. Jadi kepedulian kepada Bola Basuki itu dikenal sebagai sampai darah orang Batak itu pun bersuara, sampai darahnya orang Batak itu pun bersuara tentang kampung halaman. Jadi Forum Jurnalis Batak ini berusaha menghimpun para jurnalis dari berbagai media supaya juga mempunyai kepedulian terhadap tanah Batak, Bola Basuki kami, kampung kelahiran kami, leluhur kami sendiri. Hari ini dalam beberapa puluh tahun terakhir ini ada sebuah perusahaan PAT yang sejak awal sebenarnya itu sudah mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Tetapi pengusaha namanya, dia sedang berusaha supaya perusahaannya bisa eksis. Perusahaan PAT itu bahan bakunya adalah kayu, pohon-pohon yang akan ditebang. Oleh karena itulah masyarakat waktu itu menolak adanya perusahaan ini berada di catchment area Danau Toba. Danau Toba itu sangat sakral bagi orang Batak. Sakral dalam pengertian Danau Toba yang indah itu adalah kebanggaan masyarakat Batak. Maka banyak penulis asing mengatakan bahwa Danau Toba itu adalah danau suci orang Batak. Dan Danau Toba itu begitu sakralnya sehingga sampai tahun 1853 belum ada pihak asing yang pernah melihat Danau Toba. Itu sangat sakral. Orang Batak berusaha supaya pihak asing tidak pernah sampai ke Danau Toba. Barulah Vanderbilt yang pertama kali bisa melihat Danau Toba.
Itu sedikit gambaran betapa sakralnya, sucinya Danau Toba itu. Dan pada masa itu tidak boleh masyarakat setempat membuang kotoran atau sampah ke Danau Toba karena dianggap suci. Maka dia sangat cerah, menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Batak. Dan sebenarnya itu ikan Batak itu bisa hampir sebesar kerbau hidup di Danau Toba pada zamannya. Itu sedikit ke belakang. Belakangan ini ada masalah karena ada pabrik payung yang namanya dulu PT Inti Indoraya Utara. Kemudian dia berubah setelah pabrik berubah menjadi Toba Payung Lestari. Itu sudah kontroversial sejak awal. Dan diharapkan sebenarnya bisa saja TPL itu ada, tetapi dengan sistem pengelolaan lingkungan yang tidak merusak catchment area Danau Toba dan sekitarnya. Tapi ternyata tidak terpenuhi. Dan belakangnya sampai ada jalan akses masyarakat yang diportal oleh perusahaan ini, sehingga jalan tradisional itu tidak bisa dilalui oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu mendorong pimpinan gereja, kemudian Kristen dan Protestan AKBP yang berpusat di Batak mengadakan dua bersama untuk kiranya perusahaan ini berkenan supaya jalan masyarakat itu jangan dihalang. Itu awal. Jadi dua bersama itu dilakukan, kalau tidak salah ada 2 kali, tetapi rupanya kurang mendapat tanggapan. Oleh karena itu Epurus AKBP itu sebagai puncak pimpinan gereja Batak itu mengeluarkan seruan supaya TPL ditutup, dan kemudian disusul oleh pernyataan gereja-gereja di Sumatera Utara, termasuk juga bukan hanya gereja Protestan, juga gereja Katolik. Dan oleh karena itu, sebagai dukungan moral dari jurnalis yang tergabung di forum jurnalis, maka merasa perlu memberikan dukungan sepenuhnya yang nanti akan dideklarasikan atas seruan pimpinan AKBP. Bagi masyarakat Batak, pimpinan AKBP itu dianggap sebagai pimpinan imam, makanya disebut dengan Opui Epurus AKBP. Dan suaranya ini adalah suara moral, suara kemudian. Kami memahami bahwa Epurus itu tidak mempunyai kuasa untuk menuntut perusahaan, tapi beliau mengeluarkan suara moral. Dan oleh karena itu kami juga melihat forum jurnalis Batak memandang dukungan moral sepenuhnya dari kami yang tergabung di dalam forum ini, mendukung sepenuhnya seruan
pengurus HKBP tersebut. Itulah sekedar pengantar dari saya sebagai Ketua Dewan Penasehat Perjuba, yang juga ada di sini ada kami beberapa orang penasehat termasuk saudara Joko Munte dan saudara Budi Panjaitan, dan beliau ini juga sudah senior di beberapa media. Baiklah, beliau nanti memperkenalkan diri. Nah, karena itu kami kembalikan kepada Ketua Pelaksana Perjuba. Jadi saya jelaskan, ini Perjuba ini ada punya ketua umum kurang sehat, sehingga dalam beberapa waktu yang lalu kami membentuk Ketua Pelaksana, yaitu saudara Otman Banglau, yang tadinya menjadi sekjen, dan sekjen digantikan oleh Pak Ganjar Mahfud, dan tadi menjadi bendahara, dan bendahara dipegang oleh Pak Skandar, yang tadinya menjadi wakil bendahara menjadi bendahara umum. Jadi karena ketua kami kurang sehat, maka ketua pelaksana yang menyelenggarakan, dan kami kembalikan kepada dia. Saya minta maaf, lupa tadi memperkenalkan semua yang hadir, pengurus dan penasihat dari Perjuba. Untuk itu saya perkenalkan dulu ulang. Dari sebelah kanan saya muncul Bapak Jondro Imunte, SOS, pimpinan umum dan pimpinan redaksi di majalah Narwastu. Beliau adalah penasehat. Lalu di sebelah kanan saya ini ada Bang Asdol bukan dulu SH. Dia juga wartawan senior, menulis banyak buku. Dia menjadi ketua dari bagian organisasi dari Perjuba. Lalu seperti diperkenalkan sebelumnya tadi Pak Manulang, saya ketua pelaksana dari Forum Jurnalis Batak. Lalu Dr. Ripal Umargo, sekretaris umum. Lalu tadi ketua penasehat Bapak Dr. Andus Ciharobi Simanulang. Lalu sebelahnya juga penasehat kami Bapak Nurdin Panjaitan MM. Lalu di sebelah ujung Bapak Mula Sitanggap Bendahara Umum. Saya kira saya perkenalkan, ini penting ya untuk diketahui teman-teman wartawan. Saya kira lanjutkan Pak. Kita serahkan kepada Bapak Nurdin Panjaitan sebagai penasehat. Baik teman-teman, karena kita sudah sampai pada masalah yang ditimbulkan oleh saya sebagai pribadi yang dibesarkan di daerah Toba. Ya, Toba ini terbagi ada kecamatan. Tapi yang terluas di daerah Toba adalah daerah kami, yaitu Kecamatan Bicaran, Borbor, Wonosawu, disingkat menjadi Hamornas. Ini sekitar 75% dari luas daerah Toba ada di Hamornas. Kami sangat merasakan, dan kalau boleh saya kesimpulan, rakyat Hamornas kini menangis akibat dari operasional Depak Toba Lestari. Dulu waktu Agus Marpao 91, dia sebagai kalau salah dirut atau Komo misalnya nama itu dulu Indorayo, dan akhirnya menimbulkan gejolak sesama masyarakat terbaru akibat
polusi udara. Kemudian berkembang proses masyarakat, kedua masyarakat, keresahan masyarakat diakomodir pemerintah, sehingga di daerah Posea dekat Sidoarjo, dekat Danau Toba itu dibuatlah sekarang itu PT PAP Lestari, yaitu pabrik bubur talas. Pabrik ini tentu menghasilkan bahan baku kayu, umumnya eukaliptus, tapi tidak cukup kayu, dan itu terbatas. Daerah Tapanuli, daerah Toba, daerah kami lahannya terbatas, sehingga merampal sampai ke Umbang, Utara, juga sampai ke Selandia. Kami melihat setelah puluhan tahun PTPN ini beroperasi, bukan menimbulkan berdampak mudaratnya kemanfaatan, tapi banyak menimbulkan kerugian besar. Saya ambil contoh saja. Aliran sungai atau Danau Toba dari Posea terus ke proyek LTA Sidoarjo, terus ke proyek LTA Siharimau, sampai ke LTA 2, LTA 3, sampai ke Sungai Asahan, ke Asahan dan Tanjung Batu. Saya sudah lihat bagaimana kualitas air sekarang di Sungai Asahan. Saya bandingkan waktu sebelum ada Indorayon dan air sekarang di situ adalah sudah sangat buruk, dan ikan pun tidak ada perkembangannya, banyak yang mati. Yang lebih serius lagi, air dari Sungai Asahan itu di Tanjung Balai itu dikonsumsi. Itu adalah dikonsumsi oleh masyarakat Tanjung Balai. Air bakunya dari sini. Kalau sudah tercemar dari hulu sampai ke hilir, kerugiannya tidak bisa kita hitung. Nah, apakah masih kita atau pemerintah tutup mata atas situasi yang memprihatinkan kami? Saya pikir dan kami dari Kuba sependapat dengan ormas yang bergerak menuntut agar PTPN segera ditutup. Tokoh agama, pimpinan lembaga keagamaan sudah bersuara. Kami juga sependapat. Untuk itu mungkin suara dari Kuba ini, karena kami ada di Jakarta, jangan dianggap oleh pembantu program kekuasaan sekarang ini sebagai angin lalu. Marilah melihat realita. Penderitaan yang ditimbulkan oleh PTPN bukan hanya soal pencemaran lingkungan, perubahan iklim, tetapi pelanggaran hak-hak mendasar, hak ulayat yang diakui oleh undang-undang, hak ulayat dan tanah rakyat itu sudah banyak dikangkangi oleh pengusaha untuk kepentingan masyarakat. Tentu banyak yang menolak, tapi ada faktor-faktor tertentu yang membuat mereka tidak bisa bersuara sampai ke pusat. Tapi kesimpulannya sudahlah, dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah saatnya mengambil sikap tegas. Jangan tunggu datang musibah yang paling besar ini.
Kini Toba dan sekitarnya dilanda kekeringan selama 3 bulan. Ini adalah akibat dari perubahan karena perusakan lingkungan dan yang mempengaruhi daerah guna maksud kami yaitu Toba, Taman Utara, Kumbang dan Saran sampai ke demikian. Kali kami juga mengimbau masyarakat, mari kita pamit bahu membahu, ormas, tokoh-tokoh khususnya orang perantau yang merasa terpanggil untuk memikirkan pada positif demi kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat sampai ke generasi yang kita tinggalkan nanti. Terima kasih. Mungkin dari kami kita bisa kembali ke belakang. Teman-teman, sebelum ke Bang Gondro Imunde dan Bang Asdo tadi dulu, saya tambahkan tadi apa yang disampaikan Bang Dwi Panjaitan. Dia cerita tentang Kabupaten Toba, karena dampak dari TPL ini juga ke Danau Toba. Danau Toba itu dikelilingi 7 kabupaten, sebenarnya 8 itu Pak Barat. Jadi ada air yang mengalir dari Pak Barat, tidak pernah kelihatan airnya, tapi di bawah tanah lewat dari Sigadigi masuk ke Danau Toba. Jadi Pak Barat ini juga menyumbang air sangat besar ke Danau Toba. Jadi sebenarnya ada 8 kabupaten yang bersinggungan dengan Danau Toba langsung. Saya kira itu dari saya. Tambahkan Bang Dobro. Shalom, horas untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi saudara-saudara umat muslim ya. Jadi sudah disampaikan oleh senior kita Bapak Robin Manula, Bapak Budi Panjaitan tentang bagaimana dulu Indorayam yang sekarang jadi berubah menjadi TPL. Sisi dampak lingkungan termasuk apa yang terjadi di tengah masyarakat tadi sudah disampaikan. Jadi saya bicara dari sisi media ya. Ini suara dari Porjuga ini sebenarnya sudah mulai disinggung supaya disatukan menjadi pernyataan sikap sejak 2 bulan yang lalu ya oleh Bapak Ketua Dewan Penasehat. Cuman memang situasinya waktu itu kurang kondusif ya, karena beliau ini kemarin kurang sehat dari pelaksana harian Porjuga. Tapi masing-masing media sudah menyampaikan sikap juga tentang apa pendapatnya tentang kehadiran TPL ini. Dan kita sebagai media, ketika melihat ada kesulitan, tantangan, kesengsaraan di tengah masyarakat, minimal kita juga bersuara melalui media kita. Ya, kami beberapa kali di podcast juga sudah menyampaikan sikap kami di media cetak, di online sudah menyampaikan sikap. Dan satu hal yang mau saya sampaikan juga, kekuatan media itu tidak bisa diabaikan. Di sebuah negara demokrasi, setelah eksekutif, legislatif, yudikatif, pers itu adalah kekuatan yang tidak bisa kita pandang sebelah mata. Kemudian media sosial nomor 5, yang keenam lembaga survei. Jadi kami hadir dalam kekuatan civil society. Ini juga bersuara. Memang ini menimbulkan dilema juga ya, pro dan kontra. Karena kalau kita bicara tentang tutup TPL dengan segala hormat ya, bagi orang yang punya keluarga di TPL, mungkin dia tanda petik marah juga, memaki-maki juga, membuli juga. Kalau kita lihat di media sosial ya, perdebatan tentang tutup TPL ini luar biasa juga. Ya, misalnya begini, boleh saja pendeta menyampaikan surat moral tutup TPL, tapi yang memberikan kami makan kan TPL, kata begitu. Jadi tidak cuma hanya dengan 2. Tapi kita sebagai orang yang tanda petik masih waras lah, masih berpikir jauh ke depan, kita ini visioner, kita harus punya sikap. Ya, walaupun ini pilihan pahit, harus ada sikap yang harus diambil. Dan kalau kita lihat suara-suara kritis atau suara kenabian yang disampaikan oleh pengurus, seperti kita baca di postingannya di media sosial, dia sudah mendapat dukungan dari tokoh nasional yang juga orang berpengaruh dari Sumatera Utara,
Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian juga seorang tokoh muda yang juga asal Sumatera Utara, Marwar Sirait, salah satu menteri di kabinet Pak Prabowo. Dia sudah menyampaikan bahwa dia mendapat dukungan. Nah, kita lihat para pejabat tinggi atau tokoh masyarakat sudah memberikan dukungan. Masa kita sebagai ormas seperti Forum Jurnalis Batak tidak bersuara? Hanya hari ini kita bisa menyampaikan sikap. Jadi terima kasih kepada pengurus sudah mengumpulkan kita di sini. Dan kemarin itu sebulan yang lalu ya, saya juga sudah menyampaikan pokok-pokok pikiran saya kepada Bapak Penasehat sebelum kita jumpa bersih. Satu hal yang mau kita sampaikan dari fenomena tutup TPL ini, ya, ini akan menimbulkan pro dan kontra. Karena nanti katakanlah ketika ditutup, apa nanti solusi yang mau dibuat oleh pihak TPL atau pemerintah? Jadi waktu itu sudah banyak muncul gagasan atau ide, ya, antara pihak gereja, masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah dan pihak TPL mesti bicara, harus diaudit berapa sebenarnya kerugian dari masyarakat Sumatera Utara, terutama yang berdampak kepada lingkungan. Harus diaudit, jangan langsung menutup, harus diaudit. Termasuk yang disampaikan oleh Pak Ketua Pelaksana Harian, ini menurut saya menarik. Ketika terjadi penutupan, karyawannya ribuan, bagaimana ini pemerintah itu harus turun tangan. Memang kita tahu situasi ekonomi kita saat ini tidak baik-baik saja, tapi yang ini sebuah pilihan pahit, tapi harus ada keputusan. Dan saya kira apa yang disuarakan oleh Perjuba ini suara moral, suara anak bangsa untuk ikut menyuarakan aspirasi yang ada di masyarakat. Kita lihat situasi saat ini di Sumatera Utara ya. Kalau umpamanya di TPL, di satu sisi, wah tutup. Tapi di satu sisi juga, kami mau makan dari mana? Dilematis. Tapi dalam sebuah keputusan itu harus ada pilihan yang harus dilihat untuk jangka panjang. Dan kepada teman-teman wartawan, ini suara ini kami sampaikan. Ini sebagai bentuk dukungan moral kami juga kepada pengurus HKBP. Tadi ada video yang sudah kami sampaikan menyampaikan seruan tutup TPL. Begitu saya kirim ke pengurus HKBP, langsung dia satu. Berarti ini Pak Ketua Harian ini vitamin juga buat pengurus. Saya sudah sampaikan, ya, ini sikap dari Perjuba harus diketahui banyak orang bahwa kami tidak diam, minimal bersuara. Karena kalau kita lihat, selain ada acara doa diadakan, ada juga diskusi-diskusi seperti di gereja HKBP kemarin, HKBP Sudirman, ada pakar lingkungan, ada pejabat, ada aktivis LSM juga sudah bicara tentang ini. Dan kita tidak bisa menutup mata tentang kondisi seperti ini. Kalau umat sudah berdoa, saya percaya kekuatan dari langit tidak akan menutup tangan atau katakanlah tidak mungkin melipat tangan dengan situasi saat ini. Dan inilah gunanya kita menyampaikan sikap secara terbuka kepada publik, kepada pemerintah, juga kepada teman-teman wartawan. Karena teman-teman wartawan, maaf ya, dengan segala hormat, wartawan juga yang saya lihat ya terbelah juga menyikapi ini. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Yang pasti ada juga yang pro ke TPL, tapi ada juga yang kontra. Dan satu hal yang mau saya sampaikan kepada teman-teman wartawan, dalam kehidupan ini kita akan berhadapan dengan sebuah pilihan-pilihan, tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Perjuba ini, kita harus menyampaikan sikap, kita harus bersuara. Ya memang kita tidak punya tanda petik pedang untuk memutuskan tutup TPL, tapi dengan suara kita ini menyemangati pengurus HKBP yang kita tahu dia juga barangkali berbeban berat juga, karena saya lihat di postingan media sosial saat ini kemana-mana dia bertemu dengan pejabat, dengan tokoh masyarakat, dengan anggota dewan, dia selalu menyuarakan masalah lingkungan ini. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Ketua, ya. Kiranya apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat dan bisa
diketahui banyak orang untuk melihat ini realitas yang terjadi saat ini di Sumatera Utara, terutama daerah Kabupaten Toba. Saya kira demikian. Terima kasih. Teman-teman, sebelum dilanjutkan Bang Hasto, kami menyatakan sikap hari ini. Forum Jurnalis Batak juga akan berrelasi dengan lembaga-lembaga lain yang sudah mendeklarasikan tutup TPL. HKBP dalam hal ini yang lagi masih membicarakan ini, termasuk di Jakarta ini, di gereja-gereja HKBP di distrik sudah diseminarkan ini, dan ini mengerucut. Teman-teman, kami bisa nyatakan bahwa nanti kalau pemerintah tidak berkenan dengan suara rakyat ini, akan ada demo besar-besaran di istana. Saya kira itu yang disampaikan juga di gereja. Mungkin dilanjutkan Bang Hasto. Terima kasih. Lai Hudud juga terima kasih kepada rekan-rekan pers wartawan yang hadir pada hari ini, kepada senior-senior kami penasehat atas acara ini, dan kita boleh diundang. Sedikit saran dan pendapat dari saya, acara ini sangat bagus untuk menyuarakan bahwa Forum Jurnalis Batak ini mempunyai aspirasi yang sama dengan para rakyat masyarakat Toba ataupun Tanah Batak yang kini menderita akibat kehadiran TPL. Kalau kita merunut dulu kepada masa lalunya, kehadiran seperti yang dikatakan abang saya, Bang Dodi Malulang, kehadiran PT Indoraya pertama ini tahun 80-an di zamannya Gubernur Harudin Nasution sebagai pengganti daripada DWP 6 tahunan dulu, ini baru dikasih izin. Kehadiran awalnya cikal bakalnya ini sudah mendapat kontroversi dari masyarakat setempat. Kalau kita melihat geografis struktur Tanah Batak itu sampai sekarang menurut saya bukanlah sebuah cocok untuk industri, tidak cocok, karena itu semuanya berasal dari tanah wilayah, tanah-tanah sejarah kerajaan Batak, tanah-tanah pariwisata. Apakah ada di Indonesia ini tanah pariwisata yang ada industrinya di satu lokasi yang sama? Kan sangat jarang itu terjadi. Ada industri, ada pariwisata. Itu. Saya pernah diskusi dengan seorang tokoh Batak namanya Dr. Raden Pardini, mantan gubernur deputi ya. Dia mengatakan kita memang setuju bahwa TPL itu, saya nggak setuju kalau dikatakan ditutup, tapi direlokasi dari Tanah Batak. Karena dia mempunyai satu perusahaan yang sama di Indokiat di Riau, Pelalawan sana. Jadi itu satu industri. Tapi Indokiat ini berdiri di atas lahan hutan kelapa sawit, jauh dari pemukiman penduduk. Jadi tidak merusak lingkungan penduduk. Kalau saya dulu saya kebetulan lahir di Santar, tapi kampung halaman di Lambuti itu tinggi dan tua juga. Lokasi Lambuti ke pabriknya Persea ini sekitar 18 km. Dari kota Parapat ke pabrik Indoraya itu sekitar 38 km. Jadi memang dia persis di kawasan Danau Toba ini yang sangat merusak. Yang berikutnya yang saya lihat akibat daripada Indoraya PT TPL ini, baru zaman sekarang lah terjadi banjir bandang di kawasan Danau Toba. Sangat parah, 2 bakaran, hancur itu dari atas itu, mulai dari hutan bau, turun batu-batunya sama kayu-kayuannya. Ini akibat pula siapa? Tidak pernah diselidiki. Begitu juga yang di Parapat, Sosok Ladang. Dari Sosok Ladang dari arah perbatasan Simalungun Toba itu kan ada di situ, di jembatan apa itu, Sisera-Sera. Nah, itu mulai dari situ turun Parapat. Anehnya Parapat itu kan paling tinggi, kok bisa banjir? Bakaran juga, kok bisa banjir dari mana? Ini tidak pernah diselidiki, tapi desas-desusnya ini akibat perambahan hutan kayu, kalau kayu itu yang dari atas.
tersembunyi. Pernah saya dengar lagi sekarang kendaraan TPM ini kalau dari arah Humbang, kabar nasi Bang, dia sampai ke Sipahutan dulu. Dia nggak lewat dari Tarung ini, Tarung kembali gitu, nggak dari situ lagi dia ngambil kayu. Tapi tersembunyi, mulai dari Sipahutan, Onatuka, sampai ke Pangalibuan, mulai dari situ dia, dari belakang itu dia masuk. Jadi nggak kelihatan lagi dia dari sungai ini. Ya, dari itu yang kita katakan Bang Rudi tadi, tingkat kerusakannya sangat parah. Memang karena mereka udah dari belakang kebanyakan. Itu laporan yang pernah saya terima dari masyarakat setempat. Oh Bang, ai nasa kalah hilawa, tak cara dulu besok dia nggak tahu nggak boleh katanya gitu. Kayu-kayu besar itu nggak dari jalan Cinta Sumatera, jalan besar itu lagi dari belakang dan nggak ketahuan. Nah ini perlu diselidiki juga. Yang berikutnya direlokasi itu kalau ditutup di situ, tapi kalau mau buka di tempat lain boleh. Kita setuju itu ada di kawasan Tanah Batak. Tanah Batak itu adalah tanah wilayah dan tanah sejarah, situs-situs bersejarah sangat banyak di situ. Mulai dari Bangkara, seperti dan kampungnya Ebono sekarang di Lemboti. Itu tempat-tempatnya penyebaran agama Kristen di Tanah Batak sangat banyak situsnya. Nah, kenapa saya katakan bahwa daerah pariwisata itu nggak cocok dengan daerah kawasan industri? Itu sama sekali bertentangan. Nah, demikian menurut saya nanti bahwa kita sepakat percuma ini menyuarakan ketidaksetujuan akan adanya PT TPL Industri Park di sana. Karena secara nyata puluhan tahun ini sudah merusak lingkungan Tanah Batak. Saya setuju dihitung dengan tokoh-tokoh agama yang ada di seperti Eborus, AKBP, kita sepakat, kita satu apa. Nah, yang terakhir saya minta juga tokoh-tokoh orang Batak di Jakarta ini lebih concern terhadap penderitaan. Karena yang saya lihat di sini adalah politik divide et impera yang dijalankan oleh perusahaan. Kenapa saya katakan begitu? Orang Batak sama orang Batak yang di lapangan. Coba nanti tonton video-videonya. Orang Batak itu petugas keamanan dari TPL-nya, yang petani-petani yang menggarap lahan itu petugas orang Batak juga. Dalam bahasa Batak orang itu berantem kan, saling memaki. Nah, apakah ini yang mau kita biarkan? Disinilah kami dari Porjuba itu ingin menyuarakan ini supaya jangan terjadi lagi benturan antara sesama orang Batak gara-gara kehadiran satu perusahaan yang diuntungkan secara sepihak. Tanah Batak itu harus bersih dari pengerusakan lingkungan. Terima kasih. Tambahan sedikit ya. Mungkin kita bertanya, apa sebenarnya yang dihasilkan oleh PT TPL dari pabrik besar ini? Belakangan saya diskusi dengan beberapa tokoh, ternyata yang di depan kita ini juga produk dari TPL. Coba kita bayangkan, di semua restoran, di semua kantor-kantor, di semua tempat, tiap hari menghabiskan tisu. Belum lagi maaf dengan segala hormat. Di luar negeri orang ke toilet sudah pakai ini, orang Indonesia pakai air. Jadi memang cukup mengkhawatirkan, jadi perlu disikapi. Saya kira demikian. Baik, teman-teman, kalau ada yang bertanya kami kasih ruang kesempatan untuk memberi pertanyaan. Dekat dengan medianya, media apa? Media apa ya? Biar kita kenal gitu, namanya siapa? Ya, selamat siang untuk semua. Setelah tadi saya dengar paparan dari Pak Robi dan juga senior terkait dengan TPL, dan juga saya sempat baca di Google, dia berdirinya sudah dari tahun 1983 ya. Ya, operasional dari tahun 1999 di Sumatera Utara.
dan dia memang kertas katakanlah seperti itu, bahan bakunya dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan itu adalah, saya kenalkan dulu, nama saya Muhammad selaku pimpinan redaksi media Warta Nasional.com. Saya ingin bertanya tentang apa sih dampak lingkungan yang betul-betul dirasakan dampak buruknya ya pada masyarakat di Sumatera Utara terkait keberadaannya PT TPL ini. Jadi sampai-sampai tuntutannya adalah harus ditutup. Berarti kan ada masalah besar atau ada dampak lingkungan yang memang sangat merugikan masyarakat Sumatera Utara. Namun di satu sisi, yang namanya perusahaan sudah jelas dia adalah menyerap tenaga kerja. Yang tentu saja di situ juga menjadi salah satu katakanlah sumber pencaharian bagi masyarakat Sumatera Utara. Jadi itu saja mungkin saya tanyakan terkait dampak buruknya terhadap masyarakat seperti apa. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman lagi? Sekarang aja kita jawab. Selamat siang, perkenalkan nama saya Jalani dari Media Belanda. Dari saya cermati itu dari sekitar tahun 89 korporasi yang tadinya inti belajar tentang menjadi TPL sudah ditutup terbuka lagi. Dari pergerakan ini goalsnya mau tutup total dari sana atau seperti apa? Pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang kedua, sebenarnya itu seharusnya bisa ditutup dari awal karena tadi abang sendiri bilang itu ada tanah wilayah ya, karena ada tanah wilayah yang mana ya saya ketahui memang itu tanah yang turun di tanah yang turun tanah wilayah. Kenapa sih harus ada industri? Adakah peran penting dari pemerintah pusat terhadap perusahaan tersebut? Jika ada, langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah? Itu aja, terima kasih. Mungkin teman-teman ada lagi? Tiga-tiga dulu lah ya, bikin tiga-tiga biar langsung dijawab. Tiga-tiga aja dulu. Izin menanyakan sedikit. Saya Nuriman dari redaksi media mainstream Nusantara Raya atau MNR TV News. Tadi saya mau mendengarkan keluhan-keluhan dari sebelumnya banyak ya dari pimpinan-pimpinan KB ya. Jadi ini juga bersuara, jadi pun juga ikut bersuara dan ini kan udah pencemarannya udah terlalu parah. Jadi kami dari jurnalis datang ke sini setelah mendengar itu semua kita juga mendukung bahwa harus ditutup dan saya juga sepakat kepada ketua sebagai apa? Saya salah satu penasehat. Tadi saya sepakat dengan adanya audit. Jadi kita perlu mereka di audit, ada izin ya, izin-izinnya. Jadi nanti harus kenapa diizinkan gitu? Karena itu kan pencemaran gitu, ada pencemaran limbah apa, dan masyarakat di sana harusnya kompak. Jangan sampai ada perselisihan atau benturan-benturan gitu. Jadi, ayo masyarakat Batak di sana harus kompak gitu ya. Untuk gerakan-gerakan ini harus segera gitu. Jangan sampai naik ke atas atau ke gubernur atau kemana gitu ya. Dan sampai dilempar ke gubernur Jawa Barat yang nanganin.
Ya, jangan sampai yang nanganin Pak Deddy Mulyadi. Saya orang Subang nih. Ya, kita dengar juga tadi. Pokoknya kita jurnalis di sini sepakat ya. Tadi sudah mendengar itu aja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Rumana ambil dulu. Saya kira ini teman-teman pengurus dan penasehat bisa memberi respon dari pertanyaan teman-teman wartawan tadi. Barangkali dari Pak Rudi dulu ya. Baik teman-teman, mengenai historis, kenapa bisa terjadi atau ada perusahaan dulu PT Rayon. lama berdiri di daerah Tuban. Secara lebih, dulu di masa Orde Baru, daerah Tapanuli termasuk Toba itu masuk daerah peta kemiskinan. Kemudian terjadi pemekaran wilayah. Tapanuli Utara dibagi menjadi 4 kabupaten: Membahas, Samosir, Toba, dan asalnya Tapanuli Utara. Toba itu adalah daerah yang tidak mempunyai pendapatan asli yang sangat kecil dari pajak. Pariwisata juga waktu itu belum laku. Nah, waktu itu ada Mayor Jenderal August Marpaun, bekas duta besar di Australia. Kemudian dia kapus TNI. Begitu dia pensiun, ditarik sana. Waktu berdiri PT Inderayon Tama, itu memang sudah ada protes sampai korban jiwa. Ada yang mati karena demo di itu ada korban. Artinya perang saudara itu sesama rakyat di situ berantem sampai korban jiwa. Ya. Itu aspirasi dan tuntutan masyarakat akhirnya diterima. Oke, Inderayon kita pindahkan ke Riau. Sekarang kita di sini pabrik bubur kertas. Memang polusi udaranya kelihatan lagi, asap bau memang tidak. Tapi pencemaran lingkungan yang saya bilang tadi di air Danau Toba itu jelas. Turbin PLTA itu sangat dirasakan oleh PT Inalum Motor. Tapi karena penguasa Orde Baru semuanya terbuka, ya kan? Nah, sekarang zaman keterbukaan ini muncullah protes besar, dan itu kemungkinan nanti aksi demo besar-besaran sudah sampai ke Istana Negara. Kalau tidak didengar seruan, imbauan tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk pemerintah, sekarang membuat pernyataan supaya itu ditutup. Kalau tidak ditutup, solusinya ya tindakan dari Korsea pabrik alkohol. Jadi itu yang bisa saya tambahkan. Selanjutnya saya tambah banyak. Mungkin dilanjutkan. Tidak salah dari satu pertanyaan dan itu penting juga ya untuk masalah ini. Sebenarnya saya sudah jelaskan. Bahwa adalah hubungan para jurnalis berdarah batin, di mana kampung halamannya adalah Istana Badan, terutama
tentang Danau Toba. Jadi Danau Toba itu tadi saya jelaskan kedua pelaksana, hampir semua kabupaten itu ada pantainya itu Danau Toba. Sengaja begitu, harus ada pantainya. Jadi kepentingan tentang Danau Toba, pemilik Danau Toba itu adalah orang Batak. Dan orang Batak punya kebanggaan tentang dan hal ini merusak lingkungan. Dan memang ada yang sebagian kecil masyarakat yang hidup dari kehadirannya, tetapi lingkungan yang orang mengalami kerugian akibat lahirnya PT Toba Islam. Saya ingin tambahkan sedikit karena saya kebetulan warga jemaat atau berdiri Union Kristen Batak Protestan. Jadi saya tahu konfesi konfesi itu adalah pengakuan iman gereja Kristen Batak Protestan. Salah satu isi konvensinya itu adalah komitmennya tentang kebudayaan dan lingkungan hidup adalah suatu kebutuhan pelaksanaan implementasi dari iman warga gereja KBJ untuk peduli kepada lingkungan hidup. Dalam konteks ini, kepedulian terutama terhadap lingkungan hidup yang sudah merusak kelestarian, keindahan, dan lain-lain. Dan Evos yang hari ini sejak dilantik juga membuat program tentang transformasi akademik. Dan ini suaranya ini adalah suara transformasi. Karena gereja tidak harus di bawah komando kekuasaan. Secara pribadi saya sangat respect dengan transformasi. Karena gereja harus bersuara secara mandiri, karena ketika gereja bergandengan tangan satu langkah dengan kekuasaan, di situ iman akan tergerus. Oleh karena itu, saya sebagai seorang jurnalis yang juga menjadi bagian dari Korsuba dan kebetulan menjadi ketua Dewan Penasehat, saya sangat respect dan mendukung terhadap gerakan transformasi yang digerakkan di Polres Akademi hari ini, dan salah satu suaranya yang paling bersentuh dengan kepentingan masyarakat Betiku disuarakan hari ini dengan seruan supaya DPR ditutup karena dampak negatifnya sudah sangat meluas dihadapi oleh masyarakat di Sumatera Utara, khususnya Kalimantan. Kemudian demikian. Mungkin dari Pak Mula ada? Dari Selamat sore. Saya terkait dengan pertanyaan Mas Ampiman. Tadi dengan sebutan jangan sampai Pak Kadek nanti yang memimpin. Ya. Jadi begini. Memang kita sangat lelah menunggu. Kenapa pihak petinggi KPL tidak bereaksi atas segala upaya beberapa organisasi lembaga yang sudah menyuarakan supaya KPL itu. Nah, banyak perusahaan besar di Indonesia
yang digugat untuk ditutup namun bereaksi. Contoh yang paling besar adalah Freeport. Kenapa? Mereka bisa menjawab apa kendala yang ada di sana. Ada legalisasi tambangnya, kan begitu. Jadi sejak 1980 ketika Indora yang pertama namanya jadi TPL ini, dulu pohon-pohon itu kalau kita anak-anak ya sampai 3-4 orang kita memeluk satu pohon itu nggak bisa, kenapa? Gara-gara besar. Ya. Tapi mereka ganti dengan eukaliptus yang hanya berdiameter 15-20 cm. Lalu akarnya pun seperti ini nggak nyampe 5 meter ya. Nah, sekiranya mereka seperti yang dibilang Pembina Jono tadi bisa menghitung dampak yang sudah terjadi puluhan tahun mereka rusak ke lingkungan, kami berupaya untuk mengganti. Kami akan menanam kembali. Ya mungkin lembaga-lembaganya kan akan mempertimbangkan gerakan-gerakan ini. Tapi saya lihat sampai saat ini petinggi-petinggi TPL-nya diam. Seolah-olah kami kok yang punya kuasa, mau bilang apa kan tidak seperti itu ya. Nah inilah kearoganan mereka itu yang sangat kita sayangkan. Nah saya juga sebagai salah satu litbang HKBP juga menyuarakan ini ya. Jadi kita sangat konsen untuk bagaimana supaya pihak TPL ini betul-betul memberikan dampak yang baik untuk apa yang sudah mereka rusak. Jangan sampai mereka menggunakan kekuatan atau power daripada pemerintah untuk meredam aksi-aksi atau cara-cara daripada lembaga-lembaga di Pondok Pesantren kami di sana di Sumatera Utara sana untuk membuat ini seolah jadi menguap, ya. Jangan menguap gitu. Jangan pula rekan-rekan media terbelah menjadi dualisme, ya kan? Seperti suara yang sudah disampaikan untuk kebenaran saat ini dipelintir, itu enggak betul. Bukankah TPL itu memberikan banyak sosial CSR yang kemana-mana dibagi di setiap, tidak sebanding, ya, tidak sebanding gitu ya. Kalau kita berhitung dengan seksama dengan matang, mestinya mereka harus bisa membuat lapangan kerja yang baik, mendirikan sekolah-sekolah yang baik, membuat pertanian yang baik, perkebunan yang baik di daerah yang mereka tempati. Itu baru baik. Demikian dari saya. Mungkin nanti direspon Bang Jondro dan Bang Aston, tapi mohon pendek-pendek. Teman-teman mungkin selesai nanti pertanyaannya, kita berpindah ke tempat karena jam 3 tempat itu mau dipakai nyanyi-nyanyi. Jadi sebelum kita ditunggu sekarang ini, karena kita sudah bilang ada pernyataan pers 5 menit dari Porjuba. Sekarang direspon Bang Jondro dan Bang Asdon, pendek-pendek loh. Ya. Para sahabat wartawan, senior-senior kita di Porjuba, yang saya tambahkan sedikit saja ya. Kita mungkin ingat waktu pilkada serentak pada November 2024 ya. Begitu banyak itu caleg-caleg itu, juga calon-calon kepala daerah yang begitu tampil mempesona mendatangi rakyat untuk mendulang suara. Tapi sampai sekarang hampir tidak ada saya lihat wakil-wakil rakyat itu yang tampil untuk mendulang rakyat. Itu perlu kita suarakan juga. Jadi tolonglah diperhatikan juga masyarakat yang kita sebut ini. Kalau seorang pimpinan umat sudah bicara, wakil rakyat juga atau kepala daerah juga ikutlah memberikan dukungan moral. Karena saya menduga ya pemerintahan Prabowo Subianto juga mungkin berhitung ini. Mungkin kalau Pak Luhut sudah menyampaikan setuju dengan penutupan, mungkin Pak Prabowo bisa jadi menghitung waktu kesempatan kapan mungkin mau ditutup. Tapi mungkin beliau juga mungkin berpikir, mungkin ya, ini menurut opini saya, asumsi saya, kalau nanti ditutup bagaimana nasib ribuan masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Ini yang perlu dipikirkan. Jadi yang disampaikan oleh Bapak Ripal Bangawan itu, kita tidak mungkin tahu berapa triliun kerugian masyarakat Sumatera Utara atas krisis yang terjadi. Harus diaudit.
Jangan langsung ditutup, harus jauh ditutup. Berapa kerugian itu memang sampai sekarang ini masih tertutup. Itu yang kita amati. Saya kira demikian. Oke, terima kasih sedikit saja ya dari pertanyaan Bapak Ani wartawan Partai Nasional ya soal dampak dari kehadiran ini. Yang saya lihat dampak dari kehadiran TPN ini adalah kerusakan lingkungan dan hutan yang mengelilingi kawasan Danau Toba. Kenapa ini dipilih menjadi kawasannya TPN? Karena di kawasan sekeliling Danau Toba itu tumbuh subur pohon eukaliptus yang menjadi bahan utama pabrik outnya TPN ini. Nah sekarang itu mulai dari Simalungun kita masuk dari Sangkar itu udah tumbuhan eukaliptus itu sangat banyak. Tapi sudah mulai habis setelah lahan dibabat orang tak dikenal, karena memang tak dikenal orangnya yang membabat itu. Tapi kita sudah tahu siapa yang itulah. Salah satu dampak yang saya katakan tadi adalah banjir bandang yang pertama sekali terjadi di kawasan Danau Toba. Nggak pernah dalam mulai saya kecil itu tidak pernah banjir di sana. Berarti telah terjadi eksploitasi. Sudah. Nah, kekayaan alam itulah yang sudah rusak menyebabkan Danau Toba itu banjir. Masa di kawasan Danau Toba banjir? Padahal itu daerah pegunungan semua kelilingnya. Tinggi pegunungannya, tapi bisa banjir bandang itu kayu bekas olahannya, bekas potongan itu semua masuk ke rumah penduduk dan memakan korban yang paling banyak itu di kawasan Pangkalan. Banyak orang hilang tidak ketemu sampai sekarang di kawasan banjir. Abang sepakat tidak kalau PT TPL ini telah melakukan kejahatan lingkungan karena mereka menggunakan bahan baku untuk kepentingan komersial mereka, kepentingan produknya, yang tentunya kan yang terbang tanpa mereka kan. Nah, tetapi mereka tidak pernah mengganti bahan baku atau pohon-pohon yang mereka tebang. Kalau program mereka ada, saya lihat itu di programnya TPL itu penanaman kembali atau penghijauan kembali yang dilakukan di kawasan hutan apa namanya ya, Aiknawi sebagai perangkat dari Simalungun itu tapi itu tidak mencukupi. Tapi yang dirusak bukan hanya di situ, yang dirusak mungkin di kampungnya Bapak ini, di Humbang, Asundutan, Dolo Sanggul, Bakara, di Hawonas, itu keliling Toba itu. Toba itu kebanyakannya tanah orang Batak asli, makanya dikatakan Toba. Nah, itu kebanyakannya Toba, tanah orang Batak asli. Jadi makanya Danau Toba itu kawasan orang Batak. Jadi semangat ya, mereka melakukan kejahatan. Kejahatan lingkungan terutama. Ini keuntungan produknya dan keuntungan ya tidak tahu sendiri adalah keuntungan siapa gitu. Program untuk mengganti pohon yang sudah ditebang itu terrealisasi atau tidak? Saya lihat belum ada. Karena kepala daerah tingkat 2 di sana tidak mempunyai kewenangan karena izinnya itu dari kementerian, dari pusat. Kalau udah dari pusat bicara, tidak hanya di kawasan itu, di sini pun juga pusat itu di kawasan Kayu Salim itu rusak gitu. Akibat dari penebangan pohon-pohon. Tapi kalau mereka rakyat yang melawan di sana tidak mampu, karena mereka menggunakan alat-alat pengamanan sesama orang Batak. Jadi semacam ada hubungannya seperti yang saya katakan tadi. Berarti kejahatan yang legalisasi rendah. Saya tidak mengatakan itu kejahatan, tetapi dengan hukum seperti CDB ini akan terhadap orang Batak. Oke, baik. Oke, sekian terima kasih. Ini sisi pengusaha juga ini Ini para senior forum jurnalis Batak, perlu saya beritahu untuk rekan-rekan wartawan bahwa forum jurnalis Batak ini berbadan hukum. Dari tadi ya belum ada yang sebut, jadi itu ada badan hukumnya, jadi sah ada badan hukumnya. Ya, jadi pada hari ini kami dari forum jurnalis Batak berdua sepakat menyerukan tutup TPL. Ya, itu statement dari saya. Terima kasih.